وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah, alhamdulillah kita walaupun ada sedikit keterlambatan bisa dimudahkan untuk bisa bertemu di majlis yang mubarakah ini insyaallah. Dan sudah makan siang semuanya insyaallah. Baik, mudah-mudahan tidak ngantuk setelah makan, apalagi di antara penyakit yang paling akut bagi para penuntut ilmu, penyakit akut adalah ngantuk saat kajian. Apalagi kalau ngaji baca kitab gitu, ngantuk insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa segar, tidak sampai mengantuk apalagi setelah makan siang ini. Pembahasan kita melanjutkan atau di awal? Mana? Enggak ada bukunya. Pembahasan di awal apa tadi? Bagaimana metodologi di dalam menuntut ilmu, adab-adabnya supaya berkah dalam mencari ilmu. Dan di antara yang paling prinsip adalah tidak diambil ilmu kecuali dari orang yang dikenal di atas sunnah. Ini prinsip. Apalagi sekarang nih musim ini banyak bermunculan para dai, para ustad-ustad yang seolah-olah banyak memukau para jamaah, memukau kaum muslimin dari gaya bahasanya, dari penampilannya, penyampaiannya, sehingga banyak orang yang tertipu dalam tanda kutip, sehingga mengambil ilmu darinya padahal ternyata manhaj pemahamannya menyimpang atau ada kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna berjamaah, tetapi kalau untuk masalah manhaj tidak boleh ada kesalahan. Maka nanti kita bedakan antara mencari ilmu, mencari kebenaran dengan menerima kebenaran. Kalau menerima kebenaran betul dari siapapun tanpa lihat orangnya, kebenaran itu diambil dari siapapun. Tapi mencari ilmu, mencari kebenaran tidak boleh diambil kecuali orang-orang yang benar dikenal berada di atas sunnah. Tidak ada penyimpangan dalam pemahamannya. Ustadz yang sering keliru dalam masalah manhaj, yang masalah prinsip, itu sudah menunjukkan tidak layak untuk kita ambil ilmunya. Bukan berarti harus alim, pintar, menguasai semua ilmu, tidak. Tidak ada kesalahan dalam prinsip. Misalnya kalau ada ustadz mencela para sahabat, ini kan prinsip. Ada ustadz yang masalah dalam masalah takdir misalnya, ini masalah prinsip. Demikian pula di antara yang sangat mendasar bagi para penuntut ilmu itu adalah utamakan ilmu itu dalam masalah-masalah prinsip Ahlus Sunnah. Membahas kitab-kitab misalnya Ushul Sunnah, kitab Syarah Sunnah, yakni prinsip dasar dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang harus kita dahulukan dalam menimba ilmu. Nah, kemudian sekarang kita akan bahas tentang keutamaan ilmu. Ada mukadimah yang saya bawakan. Di antaranya beberapa poin. Yang pertama, bahwa nikmat yang paling agung secara mutlak adalah nikmat diutusnya para rasul, terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah menamakannya dia anugerah atau nikmat ketika rasul diutus. Dilihat di dalam Al-Qur'an di surah Ali Imran ayat 164, Allah taala berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minin." Sungguh Allah telah menganugerahkan kepada kaum mukminin. Apa anugerahnya itu? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Yani ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min anfusihim, ajarkan sunnah yang sebelumnya manusia ini kata Allah, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin.
Sebelumnya mereka ini, umat ini, termasuk para sahabat Rasulullah, semuanya adalah berasal atau asalnya itu sesat. Jadi para sahabat itu mantan-mantan orang sesat. Maka tidak masalah, bangga kalau jenengan juga yang dulunya mungkin terseok-seok di madhab yang menyimpang, aliran ini, aliran itu, ada yang ditakfiri, ada yang di sufi, ada yang ada yang keluar keliling. Nah, alhamdulillah ketika menemukan sunnah, maka ini sebuah hal yang patut disyukuri ketika Allah memberikan hidayah di atas sunnah. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua di muqaddimah saya sampaikan terkait bahwasanya diutusnya Nabi Muhammad SAW itu dengan dua hal yang sangat mendasar. Dan ini kekuatan dalam agama kita. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Jadi Rasul Muhammad SAW diutus dengan membawa dua hal ini. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Di dalam banyak ayat yang mirip seperti ini lafadznya, Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Banyak ya lafaz seperti ini. "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, diutusnya Nabi Muhammad ini membawa al-huda, membawa petunjuk, wa dinil haq, dan membawa agama yang hak, membawa din. Kata al-huda diterjemahkan, ditafsirkan para ulama di tafsir seperti Al-Imam Ibnu Katsir misalnya. Yang dimaksud dengan al-huda ay al-ilmu nafi'. Al-huda al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Lalu wad-din. Din di dalam bahasa Al-Quran itu diartikan dengan beberapa arti. Yang pertama, din maknanya al-jaza wal hisab. Din artinya balasan. Din artinya perhitungan nanti di hari kiamat. Seperti lafaz maliki yaumiddin, yang merajai. Allah itu raja. Kapan? Yaum din, pada hari din. Apa din di sini maknanya? Al-jaza wal hisab. Pada hari pembalasan, pada hari diperhitungkannya amalan-amalan hamba, yakni hari kiamat. Yang kedua, makna din dalam Quran maknanya al-amal. Amal maknanya. Maka seperti dalam ayat ini, wa dinil haq, agama yang hak, agama di sini maknanya amal. Contoh misalnya Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, ay lahul amal. Di dalam mereka diperintah oleh Allah kecuali untuk mengikhlaskan, mukhlishina lahud-din, mengikhlaskan mereka di dalam beramal. Din di sini maknanya amal. Ada lagi contoh, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Apa din di sini maknanya? Apakah mendustakan amal? Apakah engkau melihat? Ara'aital ladzi, apakah engkau tahu, engkau melihat orang yang yukadzibu, yang mendustakan din. Mendustakan apa di sini? Amal atau al-jaza wal hisab? Nah, yang dimaksud dalam ayat ini din maknanya al-jaza wal hisab. Ini orang yang mendustakan pembalasan Allah, mendustakan hari kiamat kelak. Jadi sebab dalam terjemahan apa? Mendustakan agama. Yang benar di sini adalah maknanya dalam kitab tafsir, maknanya mendustakan pembalasan Allah, mendustakan hari pembalasan hari kiamat. Jadi poin yang kedua dari muqaddimah yang kita sampaikan di dalam makalah ini, bahwasannya Allah mengutus Nabi kita Muhammad dengan membawa dua kekuatan besar, yaitu al-ilmu wal amal. Al-ilmu nafi wal amal salih. Dan ini pula yang ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Hasan Basri ketika menafsirkan kebaikan di dunia. Beliau mengatakan makna dari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Imam Hasan Basri, yang dimaksud fid dunya hasanah, di dunia hasanah ini yang dimaksud adalah al-ilmu nafi wal amalus salih. Yang dimaksud kita meminta kepada Allah di dunia hasanah, di dunia kebaikan itu minta apa? Minta ilmu yang bermanfaat dan minta agar
luruskan di dalam beramal saleh. Al-ilmu nafi wal amal saleh. Lalu wa fil akhirati hasanah, apa maknanya? Jelas, al-jannah. Di akhirat kebaikan maknanya jelas, surga. Wa qina adzabannar, dan dijaga, dipelihara dari azab neraka. Jadi kalau kita berpikiran kan fid dunya hasanati, kalau ndak jabatan ya harta, ya duit, kekayaan, kesehatan, anak, istri. Ndak, para ulama lebih dalam memahaminya. Fid dunya hasanah ay al-ilm an-nafi wal amal salih. Baik. Oleh karena itu disebutkan di dalam di dalam ayat Al-Qur'an, tafsirnya oleh para ulama dikatakan bahwa ilmu yang bermanfaat ini adalah merupakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada hamba secara mutlak, yang nanti akan kita sebutkan dalam dalil-dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah tentang keutamaan ilmu. Ini orang yang berilmu maknanya berarti orang yang telah dijamin, orang yang telah dijamin mendapatkan kebaikan, dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lihat sekarang keutamaannya. Setelah ini kita jelaskan juga ilmu apa yang dimaksud, ilmu yang memiliki keagungan, keutamaan yang demikian tinggi. Di dalam banyak dalil-dalil para jemaah ya, tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Ini sulit untuk dihitung, bahkan ada kitab yang bagus dalam masalah keutamaan ilmu, banyak secara khusus membahas keutamaan ilmu. Di antaranya kitab yang sangat bagus, kitabnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kitab Miftah dari Sa'adah. Dalam ada yang 1 jilid dan 2 jilid, di sana disebutkan keutamaan ilmu dengan dalil-dalilnya, kemudian penjelasan dari beliau secara rinci, secara detail. Bahkan banyak para ulama yang menulis kitab setelahnya diambil dari kitab Miftah dari Sa'adah ini, di mana di sana dijelaskan ayat-ayat yang menunjukkan keutamaan ilmu. Bahkan ketika orang tidak berpikir bahwa dalil tersebut menunjukkan kepada keutamaan ilmu, oleh Imam Ibnu Qayyim diarahkan dalil itu yang dimaksud adalah keutamaan ilmu. Ada sekitar ratusan lebih ya tentang keutamaan ilmu yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Maka yang kita bahas di sini adalah hanya sebagian kecil saja. Hanya sebagian kecil dari keutamaan ilmu yang diambil dari dalil-dalil Al-Qur'an, dari As-Sunnah, dari perkataan para salafus saleh. Hanya sebagian kecil. Ya. Baik, akan tapi bisa lebih dalam lagi tentang keutamaan ilmu, banyak lagi di dalam kitab Miftah dari Sa'adah disebutkan. Kita lihat yang pertama para jemaah, di antara keutamaan ilmu adalah, maka kita katakan di antara, ya, karena tidak bisa kita jelaskan seluruhnya, apalagi dalam waktu yang singkat, dalam tempat yang sangat terbatas. Yang pertama, Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Dan derajat ini di dunia dan juga di akhirat. Derajat yang menjadi dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin." Allah Subhanahu wa taala meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian, dan walladzina utul ilma darajatin, orang-orang yang diberi ilmu, darajat, beberapa tingkatan kedudukan, beberapa derajat, beberapa ketinggian. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Khabir dengan alim itu sama, tetapi dibedakan. Kalau alim, Allah Maha mengetahui yang global secara umum, ya, kalau mau dibedakan. Adapun khabir, Allah Maha mengetahui hal-hal yang sifatnya batin, Allah mengetahui yang sifatnya secara rinci. Jadi kalau mau dibedakan, tetapi sama maknanya al-khabir dengan al-alim. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan tentang diangkatnya derajat orang yang berilmu, maknanya dua, kata beliau, maknawi dan juga secara hissi. Kalau secara hissi di dunia, secara maknawi maknanya di dunia. Yani bukan orangnya jadi tinggi-tinggi badannya, bukan. Derajat, kedudukan, kemuliaan. Adapun di akhirat, tingginya itu tinggi beneran. Yang tinggi maknanya kedudukan di surganya. Jadi surganya tingkat tinggi. Jadi kalau di dunia
secara maknawi. Beliau mengatakan wa rif'atud darajati tadullu ala fadli idzil muradu bihi kathratus sawab. Peninggian derajat bagi orang yang berilmu, kata beliau, ini menunjukkan terhadap kemuliaan orang yang memiliki ilmu. Dan yang dimaksud kemuliaan di sini bisa jadi dengan banyaknya pahala orang yang berilmu. Jadi jemaah sekalian, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu dalam beribadah itu beda, yang membedakan nanti dari segi pahalanya. Contoh saja, orang kalau berilmu ketika berwudu berbeda dengan orang yang jahil ketika berwudu. Kalau orang yang jahil ketika berwudu dia hanya berpikir satu pikiran saja. Ketika berwudu dia berpikirnya hanya satu, bahwa wudu adalah syarat sholat. Dia berwudu karena mau sholat, itu saja, tidak lebih. Maka pahalanya sebatas itu saja. Tapi kalau orang alim ketika berwudu dia banyak sekali niatnya. Ketika berwudu dia juga berharap ganjaran. Yang kedua, berwudu juga berharap digugurkannya dosa, karena dia tahu dalil yang menunjukkan bahwa orang yang berwudu itu dosanya berguguran bersama tetesan air. Jadi orang yang berilmu jelas orang yang paling banyak meraup pahala daripada orang yang tidak berilmu ketika beribadah. Bahkan ketika menuntut ilmunya saja itu kan sudah ibadah yang demikian agungnya orang yang menuntut ilmu ini. Apalagi ketika dia mempraktekannya ketika beribadah. Wa biha tartafi'ud darajat, dan juga dengan ilmu diangkat derajatnya, wa rif'atuha, dan ketinggiannya, tashmal, mencakup, yang dimaksud ketinggian ini adalah ma'nawiyah fid dunya, secara maknawi di dunia, yakni kehormatan, dihormatinya, tinggi kemuliaannya. Misalnya orang yang berilmu di dunia ditinggikan, contoh dalam hal masalah mengimami salat. Jadi kalau menjadi imam salat itu yang pertama bukan orang berilmu, tapi yang paling baik, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Nah yang kedua, kalau sama baru ditentukan menurut kadar ilmunya. Jadi kalau imam masjid itu tidak masalah, bukan masalah ilmu yang utama, tapi masalah baca Qur'an. Nah kalau dalam baca Qur'an sama, baca Qur'annya sama, baru ditentukan menurut kadar ilmunya terhadap sunnah. A'lamuhum bisunnah. Nanti ada lagi tingkatan, kalau sunnahnya sama, ilmunya sama, baru siapa yang paling dulu hijrah. Kalau juga sama, maka nanti siapa yang paling paling dekat rumahnya. Kalau juga masih sama, diundi terakhirnya. Kalau semua sama, dikoclok, diundi, siapa yang keluar undiannya, dia yang jadi imam. Ya. Tetapi intinya yang paling penting adalah setelah baca Quran sama, aqra'uhum bil Quran. Jadi imam itu tidak harus ulama, imam itu tidak harus alim, tidak. Tapi yang paling baik, bagus baca Qurannya. Maka harusnya tahu diri. Orang yang baca Qurannya jelek itu harus tahu diri. Ini kadang ada orang yang sudah tua masih ngotot saja. Anak-anak muda yang hafid Quran nggak boleh naik jadi imam. Malah yang tua ini tetap ngotot harus, karena dia. Jadi bukan masalah usia, betul, siapa yang paling tua kalau dalam semua hal sama. Tapi kalau ada yang lebih baik baca Quran, tidak boleh lihat usia. Walaupun bahkan Amr bin Salamah itu usia 7 tahun mengimami kaumnya pada zaman Rasulullah SAW, karena dia yang paling baik bacaan Qurannya. Nah ini tidak, di kampung-kampung kita tuh suka banyak orang yang sudah tua bacaan Quran belepotan, hancur, kacau, tapi dia tetap saja ngotot, nggak mau diganti sama anak-anak yang muda. Ini kesalahannya. Harus tahu diri, imam itu bukan harus ulama, tapi yang paling baik baca Qur'annya dan tahu hukum sholat saja, sudah. Nah kalau sama dalam urusan ini baru ditetapkan a'lamuhum bisunnah, yang paling paham terhadap sunnah, ini terhadap ilmu, paling paham. Nah kemudian ikhwani fillah, kata Imam Ibnu Hajar, jadi di dunia secara maknawi ditinggikan bi'uluil manzilah, dengan ketinggian manzilah, wa husni siti dan kebaikan citra yang baik. Adapun di akhirat, wal hisiyatu fil akhirah, adapun di akhirat tingginya itu bukan secara maknawi, tapi tingginya benar, hakiki tingginya. Yaitu tinggi apa maksudnya? Bi'uluil manzilati fil jannah, tingginya di surga orang yang berilmu. Nah, oleh karena itu juga Allah tinggikan derajat Nabi Adam di dunia, ya.
ketika Adam masih di surga Allah, ketika malaikat diperintah sujud kepada Adam, apa salah satu sebabnya? Banyak ya, keutamaan Adam ini banyak. Cuman salah satu sebab Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam itu karena Allah memuliakan Adam, karena Adam berilmu dibandingkan para malaikat. Maka Allah mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda semuanya. Summa 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian Adam mengemukakannya, menampakkannya di hadapan para malaikat. Lalu Allah uji para malaikat. Kata Allah, faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Coba kamu sebutkan lagi apa yang disebutkan tadi oleh Adam kalau kalian benar. Tapi malaikat akhirnya mengatakan apa? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kata malaikat, subhanak, maha suci engkau ya Allah, kami enggak tahu. Jadi malaikat nyerah, enggak tahu sebagaimana Adam yang alim. Kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami wahai Allah, karena sungguhnya engkau maha al-alim, maha mengetahui, al-hakim, maha hikmah. Allah itu bernama Al-Hakim. Di antara Asmaul Husna adalah Al-Hakim. Maknanya apa? Allah itu kalau menciptakan tidak pernah sia-sia. Tidak ada yang sia-sia Allah ciptakan, tapi selalu memiliki hikmah. Allah menciptakan kejelekan pun ada hikmahnya. Allah menciptakan iblis, ada hikmahnya. Allah menciptakan penyakit, ada hikmahnya. Di antara hikmahnya apa cuma? Allah ciptakan penyakit ya supaya dokter dapat duit. Ya, coba kalau nggak ada orang yang sakit, dokter mau kerja apa? Masa mau jualan pentol akhirnya dokter? Kasihan. Kuliah tinggi-tinggi akhirnya jualan pentol. Ini hikmah. Allah itu kalau menciptakan dengan hikmah. Ini bijaksana itu maknanya demikian. Atau makna hikmah itu dua. Al-Hakim bermakna juga hakim. Yani Allah yang menghukumi, Allah yang membuat undang-undang peraturan dalam hidup. Yani Al-Quran, Al-Sunnah dan syariat ini. Lalu setelah itu apa kata Allah? Ketika malaikat nyerah, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana, kata Allah, qala ya Adam ambihum bi asma'ihim. Adam, kasih tahu mereka nama-nama, sampaikan ilmumu kepada mereka. Lalu setelah itu kata Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Lalu ingatlah ketika kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, maka sujudlah semua para malaikat illa iblis, kecuali iblis. Sebagian ulama mengatakan iblis itu dari malaikat, karena Allah perintahkan malaikat. Berarti yang diperintahkan itu malaikat saja yang sujud kepada Adam. Lalu tidak mau sujud iblis, berarti iblis dari malaikat. Al-jawab la. Yang benar bukan itu. Iblis itu bukan dari malaikat, tapi iblis dari jin. Di dalam surah Al-Kahfi Allah mengatakan, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin. Maka sujud semuanya kecuali iblis, dia berasal dari jin, kata Allah. Jadi yang benar itu iblis itu berasal dari jin. Cuman iblis kenapa juga sujud? Karena semua yang ada di sana diperintah untuk sujud. Bukan hanya malaikat, tapi semua yang ada di langit saat itu. Dan saat itu ada jin ini, iblis ini, bapak moyangnya jin ini. Dia tidak mau sujud karena wastakbara wa kana minal kafirin. Karena sombong dia. Dan termasuk golongan atau termasuk dari orang yang kafir. Salah orang ini sebenarnya, kan dia jin. Tapi orang yang kafir. Cuman yang diajak bicara antum juga enggak protes, karena memang paham yang dimaksud bukan orang tapi jin, ya, atau iblis. Iblis kan bukan orang. Apa berarti bahasanya untuk orang? Bahasa Indonesia orang, untuk jin apa? Ya enggak ada, makanya dipahami saja bahwa dia termasuk orang, iblis ini orang yang kafir, termasuk orang yang membangkang terhadap perintah Allah. Nah, di dalam hadis Imam Bukhari tentang terkait masalah mulianya Adam sehingga Allah perintahkan malaikat sujud itu karena ilmu, di dalam hadis Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik tentang syafaat uzma, di mana manusia nanti di hari kiamat akan mendatangi para nabi. Untuk apa? Untuk supaya disegerakan hisab, karena menderita di padang mahsyar, menunggu tanpa tentu sampai kapan menunggu. Yang saat itu satu harinya ada yang seperti 50.000 tahun,
Yang ada saat itu setelahnya seperti 1000 tahun, tergantung kondisi orangnya. Itu menunggu tanpa ada kejelasan sampai kapan dia menunggu. Maka manusia berkumpul sehingga mereka sepakat untuk minta syafaat kepada Nabi. Datanglah kepada Nabi Adam, mereka mengatakan, "Ya Adam, anta abun nas." Dalam lafaz yang lain, "Anta abul bashar, khalaqakallahu biyadihi." Wahai Adam, engkau adalah bapak moyangnya manusia. Allah ciptakan engkau dengan tangannya. Ini kehebatan-kehebatan Adam disebutkan supaya Adam mau untuk meminta syafaat kepada Allah agar disegerakan hisab. Disebutkan oleh manusia saat itu di padang mahsyar keutamaan Adam. Engkau bapak moyang manusia, bapak seluruh manusia yang engkau ini, wahai Adam. Lalu Allah telah menciptakanmu dengan tangan Allah langsung. Kalau kita ini bukan dengan tangan Allah, kita diciptakan para jemaah dengan dengan ditiupkannya ruh melalui malaikat. Ya, ditiupkan ruh. Kalau Adam itu langsung Allah yang meniupkan ruhnya. Wa nufakha fihi min ruhi, ditiupkan ruhnya kepada Nabi Adam. Lalu wa asjadalaka malaikatahu, dan juga malaikat Allah diperintah sujud kepada engkau wahai Adam. Lalu wa 'allamaka asma'a kulliha, dan Allah mengajar engkau nama-nama seluruhnya. Jadi semua yang ada di muka bumi, nama-nama apapun benda itu Adam tahu semuanya. Nah, ini menunjukkan keistimewaan Adam, diantaranya berilmu sehingga Allah perintahkan sujud kepada para malaikat. Fashfa' lana 'inda rabbik, maka mintalah syafaat kepada Allah. Dibuat ditenangkan dari tempat seperti ini, artinya tidak sampai susah seperti ini. Maka Adam apa jawabannya? Dan seluruh para nabi saat itu, karena ketika Adam tidak sanggup, datang kepada Nuh, datang kepada Ibrahim, datang kepada Musa, datang kepada Isa, semuanya tidak sanggup memberikan syafaat kecuali satu yang sanggup, yaitu Rasulullah SAW. Kata Adam, lastu hunakum, saya tidak layak untuk memintakan syafaat kepada Allah. Lalu Adam menyebutkan dosanya, padahal dosanya sudah diampuni oleh Allah, tapi Adam tetap merasa tidak layak, tidak pantas untuk berdiri di hadapan Allah yang dulu pernah melakukan dosa dalam posisi seperti sekarang. Tahu diri Nabi Adam, nabi-nabi yang lain, sehingga yang mampu adalah hanya Nabi Muhammad SAW. Intinya orang yang berilmu Allah tinggikan derajatnya di dunia wal akhirah. Yang kedua para jemaah, Allah menjadikan orang yang berilmu, para ulama ini, sebagai saksi di antara makhluknya atas ketauhidan Allah. Cukuplah ini sebuah kebanggaan, cukuplah ini sebuah syaraf, kemuliaan bagi para ulama, yang berarti menunjukkan keutamaan ilmu. Di dalam surah Ali Imran ayat 18 Allah Ta'ala berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah bersaksi. Bersaksi atas apa Allah ini? Allah bersaksi atas la ilaha illallah, yang bersaksi atas tauhid. Lalu siapa lagi yang bersaksi? Wal malaikatu, dan para malaikat. Ya, itu dari kalangan penduduk langit. Lalu dari penduduk bumi ada yang bersaksi. Siapa dia? Wa ulul ilmi, dan para ahli ilmu. Maka ayat ini, kata Imam Al-Qurtubi, fi hadhil ayah dalilun ala fadlil ilmi wa syarafil ulama. Ayat ini menunjukkan keutamaan ilmu dan kemuliaan. Bukan hanya kemuliaan ulama, tapi keutamaan ilmunya dan juga kemuliaan para ulama dan keutamaan para ulama. Fa innahu law kana ahadun asyraf minal ulama, karena seandainya ada yang lebih mulia atau ada yang mulia seorang pun dari makhluk, dari manusia di muka bumi, yang lebih afdal, lebih mulia dari ulama, laqaranahumullah bismihi wasmi malaikatihi, niscaya Allah akan gandengkan dalam persaksian dan juga dengan para malaikatnya. Tapi yang dipilih siapa? Al ulama. Kama, ini yang dimaksud berarti menunjukkan keutamaan para ahli ilmu. Saksi bukan atas perkara yang remeh, yang ringan, tapi saksi atas apa? Atas tauhid, la ilaha illallah, perkara yang agung, yang besar, yang dengannya Allah ciptakan makhluk, yang dengannya Allah utus para nabi dan rasul, yang sebabnya Allah azza wa jal disediakannya surga dan neraka, yang sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kitab-kitab
demi la ilaha illallah, agar manusia menyembah hanya kepada Allah semata dan meninggalkan bentuk sembahan kepada selain Allah. Baik, ini poin yang kedua. Lalu poin yang ketiga, di antara keutamaan ilmu dan ahli ilmu dan pentingnya tentang ilmu adalah Allah Ta'ala memerintahkan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan, dan tambahan itu adalah ilmu. Tidak ada perintah Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk minta tambahan selain daripada ilmu. Tidak pernah Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk meminta tambahan harta. Oleh karena itu di sini berarti menunjukkan keutamaan ilmu. Di dalam surah Toha ayat 14 Allah Ta'ala mengatakan, wa qul rabbi zidni ilman, wa qul, dan katakanlah Muhammad. Ini berarti menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah merupakan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, bukan rekayasa Muhammad. Buktinya Nabi Muhammad mengatakan qul, katakan Muhammad. Berarti Quran bukan perkataan Muhammad, tapi siapa? Perkataan siapa? Kalamullah. Kalamullah munazzalun ghairu makhluqin. Ya. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Quran adalah kalamullah munazzalun ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Quran adalah kalamullah. Quran kalamullah, dia diturunkan dari Allah dan dia bukan makhluk. Darinya berawal, bermula, dan kepadanya dia akan kembali. Ini definisi Quran menurut atau dalam timbangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kalau menurut ahli bid'ah dari kalangan orang Mu'tazilah, orang Jahmiyah, Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Padahal yang benar Al-Quran adalah kalamullah, dia sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah berfirman misalnya di surah Taubah tentang wa ini istajaraka minal kafirina fa'ajirhum hatta yasma'a kalam Allah. Perhatikan di sini. Kata Allah, apabila orang kafir minta perlindungan, minta suaka, fa'ajirhu, maka beri perlindungan, beri dia suaka, beri perlindungan, bawa ke rumah-rumah kalian, bawa ke masjid-masjid kalian, bawa di lingkungan, di kampung kalian. Kalau ada orang kafir minta perlindungan. Untuk apa? Kata Allah, hatta yasma'a kalam Allah, sehingga mereka mendengar kalamullah. Sehingga orang kafir ini nanti mendengar kalamullah. Apa maksudnya mendengar kalamullah? Apakah mendengar Allah ngomong ini, Allah bicara ya nih? Apa maksudnya kalamullah di sini? Sehingga orang kafir ini mendengar apa? Al-Quran dibacakan. Makanya Sumamah bin Asal itu tawanan perang Badar diikat oleh Rasulullah di masjid. Imam Bukhari berdalil dengan hadis ini, bolehnya orang musyrik, orang kafir masuk masjid. Bahkan itu Masjid Nabawi, itu bukan masjid Nidaul Fitrah. Masjid Nabawi boleh masuk masjid. Tentu kalau ada niat yang baik, tujuan yang maslahat, ya. Kalau ada orang merusak, menghinakan, ya tidak boleh. Jangankan orang kafir, orang Islam pun kalau tujuan masuk masjid untuk menghinakan tidak boleh dimasukkan. Ini menunjukkan boleh berjamaah. Dan ini hikmahnya, yakni Sumamah bin Asal akhirnya masuk Islam dia. Kenapa sebabnya? Karena dia mendengar kalamullah. Yani mendengar Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran, Nabi memberikan kajian-kajian kepada para sahabatnya, Nabi memimpin solat menjadi imam, dan didengar oleh Sumamah bin Asal yang diikat di tiang masjid, ya, tawanan perang sehingga masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran bukan perkataannya Muhammad. Adapun terkadang Quran disandarkan kepada Muhammad, terkadang juga kepada Jibril dalam ayat innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in tsumma amin. Ini sesungguhnya Quran itu perkataan siapa? Rasul yang mulia, Jibril. Nah, ini bukan penyandaran sumber, bukan, tapi sebagai muballigh. Quran disebut perkataan Jibril karena Jibril yang menyampaikan dari Allah kepada Muhammad. Demikian pula kadang Quran disandarkan dengan Muhammad. Quran perkataan Muhammad. Maknanya bukan beliau yang membuat, bukan, tapi apa? Muballigh, penyampai antara malaikat Jibril kepada manusia, Rasul yang menyampaikan. Tapi sumber Al-Quran yang berfirman, berawal, bermula, ini Allah yang pertama kali mengucapkan Al-Quran dengan suara, dengan huruf-hurufnya. Baik.
Wa qul, katakan Muhammad, Rabbi zidni ilman. Ya Rabb, zidni, tambahlah kepadaku ilman, berupa ilmu. Perkataan Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini sangat bagus untuk kita perhatikan. Wa qala fi syarafil ilmi li nabihi sallallahu alaihi wasallam wa qur rabbi zidni ilman. Kata Imam Al-Qurtubi, Allah berfirman kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu katakan Muhammad rabbi zidni ilman. Lalu kata beliau, sisi pendilainya, falau kana syai', ini kurang hamzahnya, antum tambahkan hamzah ya. Falau kana syai'un asyrafa minal ilmi la amara Allah Ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yas'alahu al-mazida minhu kama amara an yastazidahu minal ilm. Seandainya ada sesuatu yang lebih mulia dari ilmu, niscaya Allah akan perintahkan Nabi untuk meminta tambahan sebagaimana Allah perintahkan tambahan terhadap ilmu. Berarti dengan adanya perintah minta tambahan dan tambahan dan tambahan kepada ilmu, berarti menunjukkan ilmu adalah demikian agungnya, sehingga setiap muslim berhak dan wajib untuk meminta kepada Allah bukan sekedar ilmu, bukan, tapi minta tambahan dan tambahan ilmu. Ya. Tapi kalau minta tambahan harta boleh tidak? Harta juga boleh, ya. Sebagaimana Rasul mendoakan Anas bin Malik, ini dalilnya. Boleh ndak kita doa minta kaya banyak harta? Boleh, karena Nabi mendoakan Anas bin Malik, Allahumma akthir malahu, ya Allah perbanyaklah harta Anas, wa atil umrahu, dan panjangkan umurnya. Ya, maka Anas bin Malik itu juga banyak hartanya, banyak anaknya, umurnya juga panjang. Anak cucunya itu sampai ratusan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kalau panen 2 kali, orang setahun panen sekali, dia panen 2 kali, hartanya banyak. Ya. Cuman Nabi nggak doakan banyak istrinya, cuman hanya didoakan harta saja. Tapi juga boleh kita minta tambahan istri, minta tambahan harta, minta tambahan anak. Ini boleh, hal-hal yang sifatnya boleh. Tapi iringi dengan minta keberkahan. Ya. Baik. Ibu-ibu juga boleh berdoa supaya suaminya jangan kawin lagi, juga boleh. Jadi dalam hal ini kuat-kuatan doa cuma antara suami dan istri, dan mana yang diberi taufik oleh Allah itu yang terjadi, dan yang kalah harus terima pada kekalahan. Misalnya ibu doanya, ya Allah jangan jadikan suami saya poligami, ya Allah cukup saya istrinya, ya Allah, boleh. Tapi ternyata besoknya suami malah kawin, ini berarti ujian. Doa bukan tidak diijabah ibu-ibu, bukan. Doa itu tetap diijabah oleh Allah, diganti nanti di akhirat, atau dipalingkan dari musibah yang setimpal, ya, dari apa yang diminta. Jadi tidak doa yang tidak diijabah kalau terpenuhi syarat-syaratnya, dia diijabah oleh Allah. Cuman diganti satu di antara 3 pilihan, imma yu'ajjalahu fiha fid dunya, bisa jadi dikontankan di dunia, atau yudakhiruha lahu fil akhirah, atau diakhirkan di akhirat, atau dipalingkan dari musibah. Baik. Jadi boleh tidak tercela minta kaya kepada Allah, minta banyak harta. Cuman tekankan di sini minta apa yang utama tadi? Minta tambahan ilmu. Berikutnya yang keempat, di antara keutamaan ilmu, yang keempat adalah bahwa para ulama yang memiliki ilmu disifati dengan orang yang paling takut kepada Allah, yang paling takut kepada Allah, dan ini sebuah kemuliaan. Allah membatasi innama dengan lafaz innama, di mana innama ini adaul hasr, yakni adatul hasr, yakni lafaz yang berfungsi untuk membatasi. Innama, yakni sesungguhnya hanya yakhshallaha min ibadil ulama, yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama. Yang tidak berilmu dia tidak takut kepada Allah. Orang jahil dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Ibnu Katsir bagus untuk kita perhatikan. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan tentang ayat ini, innama yakhshahu haqqa khasyatihi al-ulama al-arifuna bih. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah, sebenar-benar takut, adalah ulama al-arifuna bih, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bedanya al-khasyah dengan al-khauf. Al-khasyah dengan al-khauf. Kalau al-khasyah itu
takut kepada sesuatu karena diiringi dengan ilmu. Kalau khauf dia takut saja, tanpa diiringi dengan ilmu, takut saja. Kalau khasyah itu takut kepada sesuatu yang dibarengi dengan ilmu. Seperti orang takut dengan harimau misalnya, dia tahu karena harimau itu memiliki sesuatu yang membahayakan, bisa menerkam dan semisalnya. Ya takut berarti karena mengetahui sesuatu yang berbahaya. Demikian pula orang yang takut kepada Allah, dia mengenal Allah, agungnya, besarnya Allah, kerasnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Makanya semakin takut dia kepada Allah, itu menandakan semakin tinggi ilmunya. Sehingga perkataan ulama, di antaranya sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, kafa bi khasyatillahi ilman, cukuplah orang dikatakan berilmu kalau dia takut kepada Allah. Maka ketika orang berbuat dosa dan maksiat, itu hakikatnya dia sedang dalam keadaan bodoh. Maka orang yang berbuat dosa itu Allah sebutkan bijahalah, dengan kebodohan. Karena memang orang yang berbuat dosa hakikatnya sedang berada dalam kebodohan dia. Ya, orang berbuat dosa berarti dia sedang dalam keadaan tidak takut kepada Allah. Berarti dalam keadaan sedang bodoh. Wa kafa bil iktirari bihi jahlan, dan cukuplah kata Ibnu Mas'ud, orang yang berani menentang Allah dikatakan dia orang yang jahil. Kalau ada harimau malah dideketin, dia orang jahil. Ya, harimau malah dideketin, malah mau dikasih kacang main-main misalnya. Ya kalau kera itu harimau. Ya. Harimau dia bukan kucing dia. Berarti jahil dia. Menentang dia terhadap perintah Allah misalnya, kepada hukum-hukum Allah, dia orang bodoh hakikatnya. Dia menentang neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, orang yang berilmu akan diberikan kebaikan yang sangat banyak, pahala yang melimpah dan juga kebaikan. Ini banyak dalilnya, baik dari Al-Quran, baik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik nanti dari perkataan dan pengalaman para sahabat. Ada kisah yang bagus dari sahabat Abu Bakrah, ketika Allah selamatkan dia dari segala macam fitnah. Di antara fitnah yang Allah selamatkan dia adalah tidak ikut-ikutan perang Jamal, karena sebab satu hadis yang dia dengar dari Rasulullah SAW. Luar biasa. Makanya nanti di akhir pembahasan ada keutamaan ilmu, adalah orang yang berilmu itu akan diselamatkan dari fitnah, khususnya fitnah akhir zaman. Maka sekarang di posisi sekarang kita nih, berbagai macamnya fitnah bertubi-tubi muncul di akhir zaman. Harus lebih menguatkan lagi girah, semangat untuk menghadiri majlis-majlis ilmu. Jadi majlis ilmu harus makin ramai sekarang ini. Jangan majlis ilmu hanya beberapa orang dilihat. Ada ustadz yang datang sampai 3, 4, 5 jam, yang hadir 7 orang. Ini menunjukkan malas. Tapi kalau tabligh akbar banyak, melimpah sampai keluar. Ini tidak benar model seperti ini jemaah. Jadi kajian-kajian harian yang dikaji ilmu, usul, taksil ilm, yang dikaji harian ini yang harus lebih semangat untuk dihadiri oleh kaum muslimin. Jangan tabligh akbar saja. Tabligh akbar itu ilmu, hanya ilmu luar-luarnya saja, secara global saja. Pengenalan kepada orang awam yang belum paham manhaj, dengan tabligh akbar ini bagus. Atau memberi semangat misalnya kepada orang yang tidak mau menuntut ilmu, menjadi semangat menuntut ilmu. Tapi kaum muslimin yang sudah terbiasa dengan pendidikan, dengan ilmu, dengan menghadiri majelis ilmu, tidak baik, tidak layak kalau dia hadir hanya di kajian-kajian tabligh akbar atau kajian-kajian tematik saja, tanpa mengkaji buku-buku para ulama, kitab-kitab para ulama secara taksil, secara dasar. Jadi pelajari pada jamaah, khususnya sekarang ini, lebih-lebih kita pada zaman sekarang banyak fitnah. Buktinya banyak yang kita sering mendapat pertanyaan dari para ikhwah yang konon itu sudah ngaji. Ada yang 7 tahun, ada yang berapa, pokok sudah lama ngaji kabarnya. Lalu masih tanya, Ustadz fulan gimana, boleh enggak kita menghadiri majelis ilmunya? Loh, antum kalau masih tanya dia benar tidaknya, menyimpang tidaknya, berarti antum masih belum paham tentang hakikat manhaj ini. 7 tahun ngaji, Ustadz fulan masih tanya benar tidaknya manhajnya. Ya antum tahu harusnya, Ustadz ini apa penyampaiannya, yang disampaikan manhaj benar atau tidak. Ya. Bahkan ada Ustadz yang suka melakukan tahlilan, maulid, masih ditanya boleh tidak hadir di majelisnya. Ini kebangetan berjamaah, karena dia senang dengan gaya bahasanya mungkin.
Ustaz ini suka tahlilan, menganjurkan tahlilan. Kok ada orang bahkan subhanallah katanya ada yang sampai ikut majelisnya, ikut ngaji di majelisnya. Karena dengan apa namanya? Bahasanya, mungkin gaya bahasanya. Ini tidak benar berarti. Berarti kita harus kembali, mari kita ramaikan kembali majelis-majelis harian kita, majelis-majelis kitab-kitab para ulama yang dikaji. Entah itu manhaj, entah itu tafsir, hadis, ya, dan yang lainnya. Jadi penting sekarang ini untuk kita betul-betul memfokuskan belajar ilmu syariat di zaman fitnah ini. Berapa banyak fitnah menyamar-nyambar para jemaah. Al-qulub yani dha'ifah wa syubah khatafah. Kata Imam Ibn Mubarak bahwa hati kita ini lemah, sementara syubhat ini menyamar-nyambar. Maka antum yang baru-baru belajar agama itu fokuskan saja belajar, tutup telinga dari semua syubhat. Jangan sok menjadi pahlawan. Misalnya bagaimana cara hikmah mendakwahi ini orang yang, jangan, kita berpemula dalam belajar agama, tutup telinga rapat-rapat dari segala syubhat, tidak boleh sembarangan memilih ngaji hadiri majelis ustadz yang kita tidak mengenal manhajnya. Hadiri majelis ilmu yang dikenal ustadznya, hanya mengenal yang dikenal ustadznya berada di atas sunnah. Tidak boleh yang ustadz masih ragu-ragu. Banyak sekarang ustadz bermunculan, ustadz YouTubiyah yang memang ngetop di YouTube, ya, bagus sebenarnya, masya Allah, ini sarana ilmu, menyebarnya ilmu. Tapi akhirnya kita jadi tidak lagi menyaring mana yang ustadz di atas mana yang hak, mana yang tidak, sehingga bisa diambil ilmunya atau tidak boleh. Ingat tadi kaidahnya, menerima ilmu dari siapapun, qabulul haq dari siapapun, betul. Tapi kalau yang namanya tolabul haq, mencari ilmu, tidak boleh diambil ilmu kecuali dari ustadz yang dikenal manhajnya, dikenal akidahnya, yang lurus akidahnya, yang salim manhajnya, ya. Dan kita bisa tanya kepada guru-guru kita, dan bisa juga dicirikan dengan siapa mereka duduk bermajelis, dengan siapa mereka selalu berbarengan, bisa tahu manhaj ustadz itu. Dan yang lebih penting lagi, ilmu kita harus kita memiliki dasar, sehingga bisa menilai ustadz fulan ini dia ada di atas manhaj yang hak atau tidak. Bukan karena omongannya saja, atau karena yang membuat ustadz ini hebat bisa membuat orang menangis. Ya akhi, Syahrukan pun bisa buat orang nangis. Antum ingat film Coach Fatahe? Itu banyak orang nangis gara-gara lihat film itu. Ketika Syahrukan kehilangan pacarnya, ya, putuslah dia sama pacarnya, nangis. Nah, sekarang bahkan ada kursus menangis. Bagaimana membuat orang nangis itu? Pakai musik, musik piano, jadi sedih. Ya Allah, ya Tuhan, ya, pokoknya orang yang nangisnya dibuat-buat kayak gitu. Ya, baik. Di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 269, Allah menyebutkan tentang diberikannya kebaikan yang banyak kepada orang yang mengerti hikmah. Dan yang maksud hikmah dalam ayat ini adalah ilmu. Yu'til hikmatu man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yu'til hikmah, Allah menganugerahkan al-hikmah. Hikmah yakni kepahaman, ya, yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Itu makna dari hikmah. Maka Allah berikan hikmah ini kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang Allah beri padanya hikmah, maka sungguh dia telah diberi oleh Allah kebaikan yang banyak. Wa ma yadzakaru illa ulul albab. Dan orang-orang yang tidaklah bisa mengambil pelajaran kecuali ulul albab, orang yang diberi akal atau orang yang memiliki akal yang digunakan untuk berpikir. Jadi ahlu sunnah itu tidak menyampingkan akal, tapi menggunakan akal untuk memahami nas-nas syariat. Adapun ahli bid'ah mendahulukan akalnya. Contoh, kenapa mereka menolak sifat-sifat Allah di antara kaum Mu'attilah? Mu'attilah itu kaum yang menolak sifat-sifat Allah. Dan ini ada lima golongan ahli bid'ah, kaum Mu'attilah ini. Yang pertama Jahmiyah, yang menolak nama dan sifat Allah. Yang kedua, ini kaum Mu'attilah namanya. Ada berapa golongan? Ada 5. Yang kedua Al-Mu'tazilah.
yang menetapkan nama tapi menolak seluruh sifat. Yang ketiga, al-Asy'ariyah, Asy'ariyah, yakni pemahaman Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sebelum tobatnya. Tapi setelah tobat dari Mu'tazilah. Jadi fase masa pertengahan antara Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah. Abu Hasan Al-Asy'ari itu kan ada 3 fase, 3 marhalah dalam akidahnya itu. Yang pertama 40 tahun Mu'tazilah, mengikuti Abu Ali Al-Jubai, bapak tirinya. Mu'tazilah dia, yakni menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, mengedepankan akal dalam memahami nas, menolak nas. Lalu kemudian masa fase berikutnya tobat dari Mu'tazilah tapi terpengaruh dengan pemahaman Kulabiyah, yakni menetapkan sifat yang sesuai dengan akal saja. Maka ditetapkan hanya beberapa sifat yang sesuai akal, seperti sifat hidup, sifat kuasa, sifat melihat, mendengar bagi Allah, sifat kalam. Yang lain-lain ditolaknya karena tidak masuk akal. Yang berikutnya berapa? Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan Kulabiyah, atau Kulabiyah dan Maturidiyah. Ini 5 ini termasuk golongan Mu'attilah namanya. Ada yang menolak total, ada yang menolak sebagian, menetapkan sebagian, seperti Asy'ariyah, Maturidiyah dan Kulabiyah. Contoh yang lain jemaah, orang Mu'tazilah menolak adanya azab kubur. Apa sebabnya? Akal. Karena tidak masuk akal. Kok bisa ada azab kubur? Kok bisa? Jasad kan sudah hancur, apa yang disiksa lagi? Padahal kita katakan jasadnya betul hancur, tapi Allah bisa menghidupkan jasad dalam bentuk alam kubur. Allah satukan ruh dengan jasad, dan di alam kubur kan yang dominan ruh. Yang dominan ruh. Maka kita katakan azab kubur itu menurut Ahlus Sunnah, ada khilaf tentang apakah ruh atau jasad. Yang rajih, azab kubur itu menimpa kepada ruh dan jasad, tapi yang dominan merasakan ruh. Sebagaimana kita di dunia, kita hidup di dunia ini ruh dan jasad bersatu, tapi yang dominan merasakan nikmat atau merasakan azab apa? Jasad. Kalau di akhirat nanti total jasad dan ruh bersamaan. Jadi jasad disiksa di alam kubur adalah betul jasad kita yang hancur itu. Jasad kita yang hancur itu, tapi Allah hidupkan dalam model, dalam bentuk alam barzakh. Enak saja urusan ini, nggak ribet akidah ini. Imani, paham tidak paham sudah beres perkara. Nggak ribut ini gimana nanti kok jasad hancur? Iya hancur menurut pandangan dohir di dunia. Kalau dibongkar kuburan hancur jasad. Sebagaimana kata Nabi, laisa minal insan illa yabla illa adban wahidan wa huwa ajmud dhanab. Kata Nabi, tidak ada manusia yang dikuburkan kecuali hancur, semua binasa, kecuali satu tulang dia, yaitu tulang ekor. Semua hancur berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang yang kuburannya dibongkar kok ndak hancur jasadnya, maka satu dari 2 kemungkinan saja. Satu, bisa jadi beritanya itu hoax, memang nggak ada itu. Kalaupun ada, ya bisa jadi pengecualian tapi tidak menunjukkan keutamaan. Karena manusia yang normal pasti kalau dikuburkan badannya hancur, itu yang normal. Kalau ndak hancur berarti ndak normal, kecuali para nabi, karena Allah haramkan kepada bumi. Allah haramkan bumi an yakulal ajsadal anbiya. Allah haramkan bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Jikalau selain nabi kok ada utuh jasadnya, tidak menunjukkan kehebatan. Jangan dinilai orang ini hebat karena normalnya manusia apa? Hancur. Beriman, bertakwa, kafir, tetap semuanya hancur. Ya. Taib. Jadi kalau ahli bid'ah, dia gunakan akal sebagai imam terhadap wahyu Quran dan Sunnah. Yani Quran atau Sunnah yang sesuai akal dia terima, yang tidak sesuai akal dia tolak. Orang Mu'tazilah kenapa menolak adanya timbangan pada hari kiamat? Al-Mizan, yang ini prinsip akidah Ahlus Sunnah. Maka orang tersesat kalau mengingkari adanya mizan di hari kiamat. Mereka katakan, Mu'tazilah mengatakan yang namanya mizan dalam ayat-ayat itu bukan timbangan hakiki, bukan. Kalau kita Ahlus Sunnah mengatakan timbangan hakiki. Dia punya lisan, yakni punya tonggak penyangga, dan punya kifatan, yakni punya 2 daun timbangan, dan dia hakiki. Cuman bagaimana bentuknya, terbuat dari apa bahannya, ini yang kita tidak boleh bertanya kaifiyah tentang perkara gaib.
cuman imani dia hakiki. Kalau orang Mu'tazilah dia tolak timbangan hakiki. Dia katakan yang dimaksud dengan al-mizan dalam ayat dalam hadis maknanya al-adl katanya. Maknanya keadilan. Jadi keadilan Allah. Jadi sifatnya maknawi. Dari mana ini diambil perkataan pernyataan keyakinan batil ini? Dari akal. Mereka katakan tidak mungkin katanya Allah menimbang amalan hamba. Emangnya Allah tukang sayur? Jadi kalau secara akal masuk akal. Nah orang kalau sembarangan nggak ngaji seperti ini dia akan oh iya ya emang Allah tukang sayur apa? Masa Allah sampai nimbang-nimbang amalan? Apa Allah tidak kuasa untuk menetapkan simpulan sekian kilo timbangannya amalan perbuatannya? Mereka tidak memahami ini. Jadi akal yang mereka kedepankan berjemaah. Demikian pula banyak ya banyak hal yang mereka tolak karena sebab mereka dahulukan akal. Mereka lah kaum aqlaniyun. Mereka lah yang disebut dengan ahlul kalam. Ahlul kalam, ahli bid'ah ahlul kalam. Jadi mereka berbicara tentang masalah prinsip, akidah, perkara gaib yang didahulukannya akal itu ahlul kalam. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan yang dinukil oleh Imam Ibnu Qutaibah dan jumhur ulama tentang makna dari hikmah. Apa yang maksud hikmah di sini? Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah, al-hikmatu isabatul haqqi wal 'amalu bih. Hikmah yang dimaksud dalam ayat. Jadi hikmah itu bukan ilmu hikmah yang ilmu bisa nyelam, bisa terbang di udara kayak orang-orang sufi begitu. Yani topo broto di hutan, di gua supaya mendapatkan ilmu hikmah. Sehingga dia pahami orang kalau sudah dipukul, dibacok, ndak apa namanya? Kebal, itu sudah mendapatkan ilmu hikmah. Itu ndak benar. Hikmah yang dimaksud isabatul haq wal 'amalu bihi wa hiya al-ilmu nafi' wal 'amalu salih. Hikmah maknanya adalah sesuainya dengan kebenaran. Sesuai dengan kebenaran. Lalu mengamalkan kebenaran. Itulah yang dimaksud dengan ilmu nafi' wal amalu salih, ilmu yang bermanfaat, ini ilmu syariat. Nanti akan kita bahas di bahasan akhir tentang ilmu yang dimaksud memiliki ilmu yang adalah ilmu syariat dan amal saleh. Ya, jadi bukan ilmu-ilmu yang lain. Kemudian yang keenam para jemaah. Jam berapa asarnya? 14:41. Yang keenam, di antara keutamaan ilmu adalah ini yang luar biasa, diambil pendalilan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Miftah Dari Sa'adah. Kata beliau, Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa Allah menggolongkan hasil buruan anjing yang tidak terlatih, ya, yakni tidak berilmu, sebagai bangkai yang haram. Sebaliknya, Allah menggolongkan hasil buruan dari anjing yang berilmu, anjing yang terlatih, itu buruannya halal. Jadi halal haramnya buruan dengan binatang atau dengan jawarih. Jawarih itu binatang yang digunakan untuk berburu. Halal haramnya hasil buruan tergantung, diantaranya adalah anjingnya yang berburu ini apakah terlatih atau tidak. Nah, kalau binatang saja dimuliakan dengan sebab ilmu, maka lebih layak lagi manusia untuk dimuliakan karena sebab ilmunya. Antum lihat dalilnya di surah Al-Maidah ayat 4 terkait apa namanya? Binatang yang terlatih dengan yang tidak terlatih berbeda dalam hukum buruannya. Ya. Jadi dalam berburu itu ada dua sarana cuma. Yang pertama al-jawarih namanya. Dalam berburu ada dua sarana berburu ya. Yang pertama al-jawarih, yaitu hewan buas yang memiliki taring dia. Entah itu anjing, macan, barangkali antum piara macan boleh kalau memang sanggup. Macan ya. Atau termasuk elang, rajawali, burung dari jenis burung dan yang semisalnya. Yang mana burung yang memiliki cakar. Maka kedua binatang ini yang bertaring dan yang bercakar ini haram untuk dimakan. Yani Rasul SAW mengharamkan memakan kullu dhi makhlabin minat tayr, setiap yang memiliki makhlab, memiliki cakar dari jenis burung-burungan, elang,
Dan kullu dhi siba dzulu kullu dzinabin minas siba. Setiap yang bertaring dari jenis binatang buas. Maka haramnya anjing ini dari dua sisi. Pertama karena bertaringnya dari jenis binatang buas, yang kedua karena apanya? Karena anjing diperintahkan untuk dibunuh. Setiap binatang yang diperintahkan untuk dibunuh haram untuk dimakan. Termasuk toke dan cicak itu kan diperintahkan dibunuh. Maka tidak boleh ya. Ada orang yang mungkin ngesop toke misalnya. Karena toke haramnya itu karena dia binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Bahkan mendapatkan pahala yang membunuh toke karena satu pukulan. Man qatala wizagatan bidarbin wahidatin, barang siapa yang memukul toke atau memanah atau apapun ya, dorba yang memukul toke, satu pukulan langsung tewas, maka dicatat baginya 100 pahala. Makanya jemaah antum jangan dari tahajud, antum sudah tidak mau tahajud, ambo ya bunuh-bunuh toke kayak gitu. Sudah tidak mau tahajud, nggak dapat pahala. Coba bunuh toke, bunuh cicak itu, habiskan semua. Berpahala. Yang 2 pukulan di bawah 100 pahalanya. Pukul baru mati, 2 dia, 2 kali pukulan di bawah 100. Berapa? Ya nggak tahu berapa, pokoknya di bawah 100. Ngarang antum ini. Yang 3 pukulan baru mati, nah di bawah lagi itu. Berarti lebih kecil intinya pahalanya. Nah coba ibu-ibu di rumah itu kan bisa tuh mengamalkan, ya. Hitung-hitung nebus dosa, durhaka sama suami, bunuh toke. Ya nebus dosa, pahala. Nah jadi yang pertama berburu dengan jawarih, ya, jawarih. Yang kedua berburu itu dengan alat, ya. yakni benda tajam yang dapat mengalirkan darah, termasuk peluru tajam. Adapun kalau peluru yang tidak bisa mengalirkan darah, seperti apa contohnya? Ketepel misalnya cuma ya, ketepel kan besar begitu, enggak mengalirkan darah, dia tidak boleh untuk dijadikan sebagai alat berburu. Dan syarat binatang dan syarat berburu secara umum itu, ini mungkin barangkali antum sekarang lagi musim memanah, barangkali berburu, yang hobi berburu, catat syarat berburu ada beberapa hal. Yang pertama, orang yang berburu harus yang diperbolehkan syariat untuk menyembelih, imam muslim, imam ahli kitab. Imam muslim, imam ahli kitab dia. Yang kedua, kalau menggunakan jawari, anjing misalnya, maka harus terlatih seperti yang termaktub di dalam surah Al-Maidah ayat 4 tadi. Dan kriteria dia al-jawari atau binatang buas buruan itu terlatih, kriterianya kalau dilepas oleh si pemburu, oleh orang yang punya anjing itu, kalau dilepas dia akan lari. Idza starsala istarsal. Tapi kalau anjing dilepas kok malah keluyuran ke sana kemari, nah itu enggak benar itu. Itu jahil itu anjing itu. Disuruh ayo, gitu misalnya ya. Gitu kan? Lari, itu bagus, itu pinter, itu alim. Tapi kalau kok malah cari-cari pisang, cari-cari gorengan, enggak benar itu anjing itu. Enggak layak, enggak boleh, enggak sah itu dijadikan berburu. Lalu kalau diberhentikan, dia berhenti. Ini kriterianya. Ketika dia berburu, terus kita katakan misalnya apa bahasanya ya? Apa? Berhenti gitu ya. Contoh ya, contoh. Berhenti. Dia malah terus saja ngejar terus. Tidak benar sudah. Perlu dilatih lagi. Ya. Dan syarat yang ketiga, kriteria binatang ini terlatih atau tidak. Yang ketiga, kalau dia berburu binatang buruan, dia tidak akan memakan, tapi dia akan dibawa kepada kita, diantarkannya. Lah kalau dia berburu dia makan, tidak benar itu, dan haram kita makan binatangnya nanti. Dia makan itu berarti tidak ahli. Ini hati-hati ini, ya. Dan ini boleh ya memelihara anjing kalau tujuannya ini. Jadi memelihara anjing tujuan untuk berburu dibolehkan. Maka Nabi memberi pengecualian, man iktana kalban, ya, illa kalbas sayd. Barang siapa yang memelihara anjing kecuali anjing berburu, dan ini boleh. Tapi anjing selain ini, ya,
Jadi hanya 3 yang dibolehkan kriterianya. Pertama, anjing untuk berburu. Kedua, untuk menjaga tanaman. Ya, yang ketiga untuk menjaga hewan ternak. Ini saja. Dan dikiaskan tentu anjing untuk mengejar penjahat misalnya oleh aparat. Ini boleh. Karena menjaga tanaman juga boleh. Apalagi untuk mengejar bandar narkoba yang bisa merusak generasi bangsa. Lebih boleh lagi. Nah selain ini nggak boleh. Kata Nabi, nuqisu min amalihi kulla yaumin qiratan. Maka tiap hari amalannya akan didiskon, dikurangi sebanyak 2 qirat. Jadi amalannya kurang tiap hari 2 qirat. Ya. Taib. Jadi kalau ada anjing menangkap buruan dan memakannya, maka buruan tersebut haram, tidak boleh dimakan. Kemudian apa lagi? Syarat berburu. Apa yang pertama tadi syarat berburu jemaah? Orang yang berburu harus yang dibolehkan syariat untuk menyembelih. Siapa yang boleh menyembelih? Yahudi, Nasrani, Kristen atau Yahudi atau Muslim. Jadi antum kalau ada sembelihan orang Kristen, hukum asalnya halal dan tidak perlu tanya-tanya. Maaf Pak, Bapak waktu menyembelihnya nyebut Yesus tidak Pak? Jangan tanya. Walaupun nyebut kita kan tidak dengar, nggak masalah. Termasuk orang Islam jemaah. Orang Islam walaupun dia Islam ketika menyembelih itu tidak syar'i, tidak sah. Contoh orang Islam menyembelih cukup dipatahkan lehernya, tidak sah walaupun dia Islam. Nah kita jangan tanya. Mohon maaf Pak, Bapak nyembelihnya nih Muslim memang, cuman barangkali tidak syar'i. Bagaimana cara menyembelih Bapak? Coba terangkan kepada saya. Baru saya mau membeli ayam Bapak. Wah, tidak belanja ayam antum kayak itu. Pokoknya secara zahir kalau dia Muslim, cara apapun yang kita tidak tahu dianggap halal. Demikian pula kalau dia Yahudi, Nasrani, cara apapun yang sembelih maka hukum asalnya halal. Kecuali baik Muslim ataupun ahli kitab, kecuali kalau kita tahu, kita lihat sendiri, menyaksikan sendiri dia menyebut bukan nama Allah atau caranya tidak syar'i, maka jangankan Yahudi, Muslim sekalipun haram sembelihannya. Ya. Jadi antum di Amerika nih, enggak usah ribet-ribet mau beli ayam di Amerika harus lihat dulu pabriknya yang menyembelih, jangan-jangan tidak syar'i, tidak perlu. Di Amerika, kecuali kalau antum di Jepang. Lain ini hukumnya, karena kalau di Jepang kan kebanyakan bukan ahli kitab, tapi musyrikin. Kalau di Amerika, di negeri yang banyak mayoritas, maka dihukum mayoritas. Seperti antum hidup di Indonesia. Hidup di Indonesia, antum mengucapkan salam kepada siapapun yang enggak antum kenal, jangan takut dia Yahudi. Indonesia ini, ya, jangan khawatir, jangan-jangan ini Yahudi Pak. Saya makanya tidak mengucap salam sama orang ini. Kenapa? Takut Yahudi dia. Ini Indonesia ya, akhi. Dihukumi Indonesia golibnya Muslimin. Ya, kalau di Amerika golibnya dihukumi apa? Ahlul kitab, imam Yahudi, imam Nasrani. Maka di sana baru kalau mengucap salam hati-hati. Gitu. Walaupun sebagian ulama membolehkan, cuman yang benar tidak boleh mengawali ucapan salam kepada ahli kitab. Nah, terus syarat yang keberapa lagi? Yang kedua, apa tadi? Kalau menggunakan jawari, apa jawari itu? Jawari itu binatang buas ya. Kalau menggunakan jawari harus yang terlatih, dan kriteria terlatih ada berapa? 3. Kalau dilepas dia lepas, kalau disuruh berhenti dia berhenti, dan kalau dia berburu bukan untuk dimakan dirinya tapi diantarkan kepada yang memerintahkan. Yang ketiga, berburu mengucap bismillah ketika mengawali, baik ketika melempar senjata ataupun ketika melepas apa? Melepas anjing berburu. Yang keempat, kalau menggunakan anjing berburu maka tidak boleh ada anjing yang lain atau hewan buas yang lain yang menyertainya. Jadi kalau kita dapati anjing kita sedang memangsa, ternyata ada anjing yang lain, maka tidak boleh dimakan buruan itu. Karena bisa jadi dia yang membunuh itu adalah anjing yang lain yang tidak terlatih. Termasuk kalau kita menembak burung, lalu burung jatuh dan jatuh ternyata di air, itu juga nggak boleh untuk kita makan. Karena bisa jadi yang membuat burung ini terbunuh bukan tembakan senjata kita, tapi bisa jadi apa? Bisa jadi air yang telah membunuhnya. Berarti itu bangkai namanya. Bisa jadi bangkai. Maka kalau kita dapati binatang kita tembak dan masih hidup, maka tetap
kita harus sembelih ketika dia masih hidup. Ya. Para ulama mengatakan tetapi kalau ketika dalam keadaan sekarat langsung mati, kita samperin sedang sekarat langsung mati, itu halal. Tapi kalau kita dapati dalam keadaan sudah mati, jelas halalnya. Tapi kalau kita dapati masih hidup, maka jangan langsung dipotongin, dibakar, jangan. Tapi harus disembelih terlebih dahulu. Baik. Yang ketujuh sekarang terkait tentang keutamaan ilmu. Menuntut ilmu agama, perhatikan jamaah, ini memotivasi kita insyaallah, adalah jihad di jalan Allah, bahkan lebih utama dari jihad fisik. Jadi rupanya ada amalan ibadah yang lebih utama dari jihad fisik. Akan tapi ulama mengatakan sebenarnya keutamaan ibadah itu tergantung kondisi. Bisa jadi menuntut ilmu lebih utama daripada perang di jalan Allah. Tapi bisa jadi perang di jalan Allah lebih utama dari menuntut ilmu. Tergantung kondisinya. Nah, kondisi di zaman kejahilan merajalela, dan ini alamat akhir zaman. Intasyarul jahl. Di antara ciri kiamat dekat adalah menyebarnya kejahilan kepada agama. Maka pada posisi demikian, jihad belajar agama, jihad dengan ilmu ini lebih utama daripada jihad fisik. Ya, karena bagaimana seorang akan berperang dengan atau di atas kejahilan kepada syariat? Buktinya perang di atas kejahilan, contohnya ketika mau berperang dia pakai jimat-jimat, pakai isim di badannya, pakai rompi sudah diisi dengan jimat, pakai senjata sudah dipoles dengan jimat. Bagaimana akan dimenangkan oleh Allah sementara dia beribadah sambil melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi menuntut ilmu bagian dari jihad. Dasarnya di dalam Al-Qur'an di surah Al-Furqan ayat 52. Allah Ta'ala mengatakan tentang orang yang berangkat berjihad itu tidak boleh semuanya berangkat, tapi harus ada sebagian kaum yang belajar agama. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah." Dan tidak sepatutnya, tidak sepantasnya, tidak selayaknya orang beriman itu berangkat semuanya ke medan perang. Tidak selayaknya semua berangkat perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Seandainya ada di antara segolongan, di antara mereka yang bertafakuh, memahami, mempelajari agama, wal yunziru qaumahum, untuk memberi peringatan kepada kaumnya, idza raja'u ilaihim, ketika kaum yang berperang kembali kepada mereka. Ini menunjukkan, kata Imam Al-Qurtubi, hadhil ayah aslun. Ayat ini adalah aslun. Aslun artinya dalil. Maka sering antum melihat di kitab-kitab para ulama mengatakan aslu hadhil mas'alah. Aslu hadhil mas'alah. Asalnya masalah ini. Asal maksudnya dalil. Dalilnya dalam masalah ini adalah ini dan itu. Jadi aslun apa artinya? Dalil. Jadi aslun itu boleh diartikan atau terkadang diartikan prinsip, terkadang diartikan qawaid atau dasar. Aslun juga diartikan ad-dalil. Maka Imam Al-Qurtubi di sini mengatakan aslun, dalil fi wujubi talabil ilmi, dalil tentang wajibnya menuntut ilmu dengan ayat ini. Jadi tidak seluruhnya berangkat perang, tapi sebagian diperintah oleh Allah. Ya, karena di sini ada perintah. Jadi lafaz ini menunjukkan perintah, dan hukum asal perintah menunjukkan kepada wajib. Taib. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, dalil yang menunjukkan jihad, menuntut ilmu adalah jihad. Di antaranya surah Al-Furqan ayat 52. Afwan, yang tadi bukan Al-Furqan ya. Tadi itu surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 122 yang tadi. Adapun yang Al-Furqan 52 ini sekarang. Perhatikan segi pendalilan jemaah. Dari ayat ini menunjukkan bahwa perintah untuk berjihad dengan orang kafir dengan ilmu. Karena apa? Perhatikan segi pendalilannya. Ayat ini turun Makkiyah. Apa itu Makkiyah? Apa Makkiyah jemaah? Surat ini Makkiyah. Al-Furqan 52 ini Makkiyah. Apa Makkiyah artinya? Surat atau wahyu atau ayat yang turun kepada Nabi. Naam, bukan tempat tapi sebelum hijrah. Masalah turunnya dimanapun,
Bisa jadi turunnya di Madinah, bisa jadi surat Madaniyah tapi turun di Mekah. Jadi bukan masalah turunnya di mana, tapi periodenya sebelum atau setelah hijrah. Nah, ayat ini Makkiyah. Allah perintahkan untuk berjihad melawan orang kafir. Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Maka janganlah kalian mengikuti orang kafir dan berjihadlah dengan orang kafir dengannya. Dengan Quran maksudnya dengan ilmu. Jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Segi pendalilan dari ayat ini bahwa surat ini Makkiyah dan perintah jihad dengan fisik perang ini belum ada di Mekah. Dia periodenya Madinah. Sementara di sini diperintahkan jihad, berarti maknanya bukan jihad dengan senjata dalam ayat ini. Dengan apa berarti? Bihi, dengannya. Bihi domirhi ya'udhu ilal Quran. Dengannya yakni dengan Al-Quran. Ya, maka kata Imam Al-Qurtubi, wajahidhum bihi, apa makna dan berjihadlah orang-orang dengan orang-orang kafir dengannya? Ibnu Abbas mengatakan bil Quran, karena dia pada Mekah dia bil Quran. Ini menunjukkan berarti apa para jemaah? Menunjukkan bahwa menuntut ilmu bagian daripada jihad. Antum baca nanti perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim di sini dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, bagus sekali. Kata beliau, wa inna ma ju'ila talabul ilmi min sabilillah li'anna bihi qawwamal Islam. Menuntut ilmu dijadikan sebagai bentuk jihad di jalan Allah. Kenapa? Karena dengan menuntut ilmu, dengan ilmu itu Islam tegak. Dengan ilmu Islam tegak. Kama anna qawamahu bil jihad, sebagaimana juga Islam tegak dengan perang dengan orang-orang kafir. Ya, faqawamudin, maka tegaknya agama kata Imam Muqayyim dengan dua, bil ilmi wa bil jihad, dengan ilmu dan dengan jihad melawan orang kafir. Walihada kana jihad nu'ain, berarti jihad itu dua macam dia. Jihadun bil yadi was sinan, jihad dengan senjata, dan ini semua orang bisa. Artinya orang bodoh, orang jahil, orang sembarang, pokoknya semua bisa jihad dengan perang senjata ini. Watsani, dan yang kedua jihad dengan orang kafir itu bil hujjati wal bayan. Tidak bisa tidak kecuali dengan apa? Hujjah, ilmu, bayan. Dan ini jihadul khasah. Ini jihad yang khusus, orang tidak sembarangan. Jihadnya orang yang berilmu saja, pengikut para rasul saja. Ya. Baik, maka terkadang jihad dengan ilmu ini lebih utama pada kondisi menyebarnya banyak ke bid'ahan, kesesatan, penyimpangan dalam masalah agama, sehingga agama Allah menjadi rusak, agama Allah menjadi samar ya bagi kaum muslimin. Bahkan bisa jadi dengan kebodohan umat Islam, bisa jadi dengan kebodohan umat Islam, bisa jadi orang kafir menjadi malas masuk Islam. Karena bagaimana umat Islam kok begitu? Berpecah belah, ini alirannya ini alirannya itu. Yang satu mengatakan ini haram, ini halal, ya. Macam-macam. Jadi orang bingung mau golongan mana yang akan diikutinya. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah pernah menceritakan dalam kitab Sifat Salat Nabi, orang Jepang mau masuk Islam tidak jadi, bingung dia. Karena ditanya oleh umat Islam yang bodoh, mau masuk Islamnya madhabnya apa katanya? Mau Hambali, mau Syafi'i, atau mau Hanafi, atau mau Maliki. Ya orang Jepang bingung. Ya aku nggak ngerti yang mana. Wis aku nggak jadi sekalian. Nggak jadi akhirnya cuma. Nah, ini karena kejahilan dia. Maka tertutup Islam ini oleh kejahilan kaum muslimin sendiri. Tertutup, mahjub. Yani bijuhalil muslimin. Mahjub, kata Syekh Fauzan Habibullah, mahjub karena kebodohan kaum muslimin. Berarti jihad dengan ilmu kondisi sekarang lebih utama dibandingkan jihad dengan fisik. Bahkan jihad fisik sekarang belum wajib karena tidak adanya kemampuan, tidak adanya seruan dari ulil amri, ya. Karena jihad kan ada dua jemaah, ada jihadu al-hujum, jihadul hujum, yakni jihad menyerang. Bahasa kerennya itu ofensif. Betul? Enggak tahu kalau salah diluruskan. Yang kedua jihadud dafa'. Bahasa kerennya defensif. Jihad mempertahankan, membela diri. Nah, itu tanpa syarat dari ulil amri. Kalau membela diri, ketika diserang ya melawan. Tapi kalau jihadnya ofensif, jihadnya jihadul hujum, menyerang, ini harus terpenuhi 3 syarat. Adanya ulil amri, adanya imam. Yang kedua adanya kudrah, ya, adanya kudrah, adanya kemampuan, dan harus punya wilayah, punya kekuasaan.
Maka kenapa di Mekah Nabi tidak perang? Karena tidak punya kekuasaan. Ya. Jadi tidak sembarangan jihad masing-masing satu orang melawan orang kafir tanpa ada pimpinan dari ulil amri, maka tidak benar. Taib. Imam Ibn Abdul Bar mengatakan, man ra'al ghuduwa war rawaha ila al-ilmi laysa bijihad. Barang siapa yang menyangka, barang siapa yang berpendapat kalau belajar agama berangkat pagi petang itu bukan jihad, faqad naqasa aqluhu wa ra'yuh, maka sungguh dia akalnya enggak waras. Kalau ada orang ngomong katanya belajar agama ini bukan jihad, maka akalnya enggak waras, kata sahabat Abu Darda. Ya. Imam Ibnu Abdul Bar ya rahimahullah. Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. Di dalam hadis pun Nabi mengatakan, man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Maka tanamkan niat ini jemaah. Antum mudah-mudahan selamat semuanya. Ke rumah nanti pulang ke rumah masing-masing. Seandainya terjadi apa-apa di jalan, maka jihad sedang berada di jalan Allah dan matinya mati syahid. Jadi ini besar sekali. Orang keluar belajar agama sampai kembalinya dia di jalan Allah. Maka jangan nodai perjalanan kita dalam menuntut ilmu dengan dosa dan maksiat. Ya. Taib. Kemudian muallif baru membawakan dalil-dalil dari hadis. Kalau tadi dari Quran, sekarang dari hadis tentang keutamaan ilmu. Hadis yang sangat baik ya, yang banyak disampaikan para ulama untuk memotivasi pelajar belajar agama, di antaranya adalah hadis ini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan pahamkan kepada agama. Antum baca perkataan Ibnu Hajar. Berarti mafhumnya ya, kebalikannya berarti bahwa man lam yatafaqqah fid din, orang yang tidak paham agama, tidak belajar kaedah-kaedah Islam, jadi tidak belajar agama, faqad hurimal khair, berarti mananya orang ini diharamkan kebaikan oleh Allah. Jadi itu yang celaka itu orang yang bodoh kepada agama. Itu yang harus kita ratapi diri kita. Kalau kita bodoh dalam agama, itu tanda kebinasaan, kecelakaan dunia akhirat jemaah. Sebab Allah menjamin kebaikan, Allah menjanjikan kebaikan kepada orang yang mempelajari agama, ya. Maka kata Imam Nawawi tentang hadis ini, fihi fadilatul ilmi wa tafaqquhi fid dini wal hathi alaihi. Ini adalah keutamaan, hadis ini menunjukkan keutamaan ilmu, mempelajari agama dan anjuran untuk belajar agama. Ada sebuah hadis yang banyak mencakup banyak kebaikan dalam belajar agama, adalah hadis Qais bin Katsir ini. Hadis Qais bin Katsir. Taib. Ya alhamdulillah ya, karena ada makalahnya, jadi bisa antum nanti selesaikan poin-poin yang kita tidak sempat terbahas. Tetapi satu poin yang ingin ana sampaikan adalah terkait bahwa orang yang menuntut ilmu dan yang berilmu, dari segi pahala ibadah dia lebih besar ya, yang dicapai. Salah satu contohnya ketika istri Nabi Juwairiyah, ya, istri Nabi Juwairiyah, ketika Nabi mau keluar untuk sholat subuh mengimami para sahabat, istri ini sedang duduk di tempat sholatnya berzikir, yakni panjang lama sekali, sampai Nabi kembali dari sholatnya, itu Juwairiyah masih duduk di sana berzikir, nggak selesai dikirnya, panjang sekali. Lalu Nabi tanya kepada istrinya ini, kata Nabi, mazilti alal halil lati faraqtuki alaiha, apakah tadi waktu saya keluar untuk sholat mengimami para sahabat, lalu saya kembali sekarang, kamu masih zikir di tempat ini? Kata istrinya, na'am ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Kata Nabi, perhatikan, adapun saya barusan, kata Nabi, saya barusan cukup membaca 3 kali dari 4 kalimat, itu bisa mengalahkan zikirmu yang berjam-jam tadi. Kata Nabi SAW, laqad qultu ba'daki 4 kalimat, sungguh saya barusan membaca 4 kalimat sebanyak 3 kali. 4 kalimat sebanyak 3 kali. Lawuzinat bima qulti mundul yaum, seandainya yang saya baca ditimbang dengan yang kau baca sejak hari pagi tadi, maka niscaya lawazantuhun, niscaya masih berat yang saya baca, padahal cuma 4 kalimat saja.
Ini menunjukkan kalau yang berilmu lebih dahsyat dia pahalanya. Apa yang Nabi baca jemaah? Nabi mengatakan subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi. Satu adada khalqihi. Yang kedua wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Dibaca berapa kali? 3 kali. 4 ini dibaca 3 kali. Ini mencukupkan dari orang yang zikir sampai dihitung ribuan jutaan kali. Kenapa? Karena Nabi mengatakannya subhanallah wa bihamdihi apa? Adada khalqi. Maha suci Allah ya, maha suci engkau ya Allah sebanyak apa? Bukan 1.000.000, 1.000, 100 juta, bukan. Sebanyak jumlah makhlukmu. Yani membaca tasbih ya Allah berapa jumlahnya? Pokoknya sebanyak jumlah makhlukmu. Lalu berapa lagi? Sebanyak ridhamu. Berapa ridhonya Allah? Tidak terhitung. Wa zinata arsyihi, dan seberat bobot timbangan arasmu ya Allah. Berapa ton aras Allah beratnya? Allahu a'lam. Bahkan gak bisa lagi dengan ton lagi sudah. Lalu apa tadi terakhir? Wa midada kalimatihi, dan sebanyak kalammu. Ini mengalahkan orang yang zikir dari pagi dihitung sampai ribuan jutaan kali sekalipun. Ini maknanya berarti orang kalau berilmu luar biasa. Dengan membaca tadi kita bisa mengalahkan orang yang zikir berhari-hari dengan membaca tadi. Nah, cuman siapa yang baca kalau tidak memahami? Maka baca ya subhanallah bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Kapan dibacanya tadi? Setelah salat subuh. Jadi dijadikan sebagai zikir pagi. Lalu satu lagi jemaah, Abu Bakrah dia selamat dari fitnah yang muncul pada masa itu, yaitu perang Jamal. Fitnah ini di mana Aisyah radhiyallahu anha keluar dia, sampai Aisyah pun menyesali Aisyah radhiyallahu anha akhirnya. Dan tujuan Aisyah bukan untuk perang tapi untuk mendamaikan. Barangkali kaum muslimin melihat karena Aisyah walau bagaimanapun dia adalah ummul mukminin, istri Rasul yang barangkali dihormati oleh para sahabat. Tapi apa yang terjadi? Fitnah yang terjadi. Terjadilah perang Jamal antara pasukan Ali dengan pasukan yang dipimpin oleh Aisyah radhiyallahu anha. Yang tujuan Aisyah bukan perang, tapi yang namanya fitnah. Banyak provokator para jemaah, hati-hati. Provokator ini tujuannya baik, demo dan sebagainya. Tapi sudah muncul di sana penyusup. Jangankan kita, ke sahabat ada penyusup yang sehingga mereka berperang. Ali perang dengan Muawiyah, Ali perang dengan Aisyah, perang Jamal. Lalu para jemaah sekalian, apa kata Abu Bakrah? Abu Bakrah mengatakan, laqad nafa'ani Allahu bi kalimatin sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayamal Jamal. Perhatikan ini. Sungguh sangat bermanfaat sekali kata Abu Bakrah. Sebuah hadis, padahal satu hadis saja. Satu hadis yang saya dengar dari Rasulullah SAW bermanfaat itu ketika terjadinya fitnah Jamal, perang unta, perang Jamal ini antara Aisyah tadi. Badama kittu anal haq bi ashabil Jamal fa aqtatilu ma'ahum. Ya. Lama halaka Kisra. Lama halaka Kisra, ketika terbunuhnya atau ketika matinya Raja Persia. Raja Persia dinamakan Kisra. Raja Romawi itu dinamakan Kaisar Romawi. Kalau rajanya Habasyah itu, Afrika, Habasyah namanya Najasyi. Kalau rajanya Mesir namanya Fir'aun. Ini jadi Fir'aun itu bukan nama tapi sebutan gelar. Setiap raja Mesir namanya Fir'aun, namanya lain, bukan Fir'aun. Ketika mati rajanya Persia, maka Nabi tanya man istakhlafu, siapa yang menggantikannya? Kata para sahabat, anak perempuannya wahai Rasulullah. Jadi raja, jadi ratu dia. Maka Nabi mengatakan apa? Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Kata Nabi, sungguh akan binasa, tidak akan sukses sebuah bangsa yang menyerahkan pimpinan kepada seorang perempuan. Akan rusak binasa negeri itu kalau pimpinannya seorang perempuan. Maka Abu Bakrah ingat dengan hadis ini. Maka ketika perang Jamal, Aisyah memimpin, dia tahu, ingat nih,
bahwa yang memimpin perempuan, nggak bisa ini. Abu Bakar udah ikut-ikutan akhirnya. Apa yang terjadi? Terbunuhlah sahabat Talha, terbunuhlah Zubair, sehingga dia selamat dari fitnah karena sebab ilmu yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin para jemaah yang bisa disampaikan. Kemudian poin penting sebagai penutup bahwa ilmu yang dimaksud adalah ilmu syariat, ilmu agama. Apapun dia jemaah. Perhatikan ya, ilmu agama. Dan ada yang wajib kifayah, ada yang wajib ain ilmu agama ini dari segi hukum. Yang wajib ain ilmu-ilmu yang menjadi kewajiban kita dalam beribadah kepada Allah, seperti ilmu tentang akidah, ilmu tentang salat, tentang wudu, tentang ibadah. Adapun ilmu yang lain fardu kifayah. Tapi keutamaannya sama antara ilmu fardu ain dengan ilmu fardu kifayah. Karena Nabi mengatakan dalam hadis itu umum. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Ilman ini nakirah. Umum berarti baik ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu sharaf, ilmu hadis, ilmu-ilmu yang pokok juga semuanya sama bermanfaat. Ya, baik. Wallahu alam. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab, nanti insyaallah bisa kita jawab. Kalau tidak ya kita silahkan bertanya kepada para asatidah atau guru-guru kita yang lain. Kalau nulis pertanyaan itu jemaah yang besar tulisannya ya. Yang besar jangan kecil gitu. Ya, jadi yang kecil saya lewat, yang besar saya dulu. Ustadz, ada dari ustadz-ustadz sunnah kita daerah Surabaya dan Sidoarjo tidak bisa berbahasa Arab, tapi di sisi lain ustadz tersebut banyak mengajak orang kepada manhaj salaf. Bagaimana tanggapan ustadz? Haruskah meninggalkan ustadz tersebut karena tidak bisa bahasa Arab bila manhaj salaf? Taib. Kalau untuk memfokuskan belajar ya tentu kita ambil belajar kepada ustadz yang memang juga mengerti ilmu-ilmu alat, termasuk bahasa Arab, ilmu yang penting. Ya. Adapun sekedar mengambil kebenaran dari beliau yang memang beliau juga bermanhaj salaf, maka insya Allah maka tidak masalah. Tapi kalau untuk belajar dalam arti mengkaji kitab-kitab para ulama yang tidak perlu kepada beliau ini, karena bagaimana dia akan mengajarkan ilmu membaca kitab para ulama kalau bahasa Arabnya dia tidak bisa. Gitu. Ya. Walau alam seperti apa dan tidak bisa itu seperti apa gitu. Karena kalau tidak bisa bahasa Arab ya berarti bukan ustadz berarti kan gitu. Karena kaidahnya santri saja bisa bahasa Arab. Santri. Kalau ustadz tidak bisa bahasa Arab bagaimana? Nah. Tapi pada saat ini dalam mengambil ilmu kita harus selektif, memilih ustadz yang bermanhaj salaf. Namun terkadang ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf pun kadang berbeda pemahaman. Nah kita sebagai awam bagaimana? Pemahaman kalau masalah furu tidak masalah, saling menghormati, dan ini khilafiyah yang sifatnya mu'tabar bahkan sama ulama ahli sunnah. Adapun kalau bedanya dalam masalah prinsip, tidak boleh berguru kepada ustadz ini. Contoh misalnya para jemaah tentang masalah demo misalnya. Kalau ada ustadz yang membolehkan demonstrasi, menyerang kepada pemerintah, menjatuhkan pemerintah, ini bukan khilafiyah yang mu'tabar, ini antara masalah prinsip agama. Maka saya katakan tidak boleh belajar kepada ustadz yang menghalalkan demo, menggulingkan pemerintah. Jadi prinsipnya ini perbedaannya dalam hal apa? Dalam hal pokok-pokok agama atau bukan? Ya. Kalau hal masalah-masalah fikih seperti kemarin, air kencing kucing najis atau tidak najis, ini dua-duanya ustadz sunnah. Maka kita belajar ini masalah furu'iyah. Walaupun yang benar air kencing kucing adalah najis yang kuat, ya. Cuman tidak boleh membuli ustadz yang mengatakan apa? Yang mengatakan enggak najis gitu loh. Justru yang dibuli ustadz yang mengatakan tidak najis. Ini masalah khilaf dalam masalah ini. Jadi lihat perbedaan dalam masalah prinsip atau bukan, maka wajib kita belajar membahas pembahasan ilmu syariat ini dimulai dari pembahasan tentang prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah terlebih dahulu. Mana dasar-dasar pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mana yang menyebabkan si ustaz ini keluar dari Ahlus Sunnah atau masih tetap dianggap sebagai Ahlus Sunnah? Kesalahan dalam hal prinsip para jamaah ini tidak boleh ada. Kesalahan dalam prinsip agama tidak boleh ada pada seorang guru yang kita ambil ilmunya. Bukan tidak boleh bersalah. Ustaz tidak maksum, kesalahan biasa. Kesalahan mungkin dalam penyampaian, tapi pendalilannya benar dari Al-Quran, dari Sunnah dengan pemahaman salaf, tapi salah tergelincir, wajar. Tapi kalau salah dalam prinsip, apalagi banyak salahnya,
Atau dalam fikih pun tapi salahnya sering sekali, sehingga sering sekali meralat, berarti ini tidak benar seperti ini. Tapi prinsipnya para jamaah sekalian, lihat ustadz yang berpegang teguh komitmen dengan manhaj salaf, prinsip-prinsip Ahlussunnah, maka kita ambil ilmunya. Nah, bagaimana orang yang mempunyai ilmu tapi tidak diamalkan? Tapi dilihat terlebih dahulu, kalau ilmu yang tidak diamalkan, yang dimaksudkan adalah masalah-masalah yang sifatnya hukum syariat dan terang-terangan dia berbuat dosa dan maksiat, maka berarti orang ini telah terancam firman Allah Subhanahu wa taala, lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi alangkah besar murka Allah bagi siapa? Bagi orang yang menyampaikan kebenaran tapi dia menyelisih apa yang dia sampaikannya, maka dia dosa besar. Tetapi kalau yang dimaksud dengan tidak mengamalkan ilmu yang sifatnya bukan suatu dasar kewajiban, misalnya ada ustadz menyarankan tahajud, dianya nggak tahajud misalnya, ini tidak masalah. Ustadz menyarankan untuk ibadah haji umroh, dianya tidak haji tidak umroh, tidak masalah karena dia miskin, tidak punya biayanya. Ustadz menyarankan poligami, dia tidak poligami, tidak masalah, dia hanya nyarankan saja. Tapi kalau ustadz misalnya mengatakan perkara ini haram, perkara yang prinsip, tapi melakukan sesuatu yang dia katakan, maka dia sebagai terkena dengan ancaman lima taquluna ma la taf'alun. Nah, ini bagi seorang ustadz, termasuk juga yang bukan ustadz pun sama, tidak mengamalkan ilmu perlu diperinci, ilmu apa yang dimaksud yang tidak diamalkan. Cuman minimal para jamaah Imam Ahmad memberikan nasihat kepada kita, ilmu-ilmu yang tidak wajib pun minimal. Kita ini seumur hidup minimal sekali kita amalkan ilmu ini. Minimal. Misalnya jemaah, ada hadis yang mengatakan orang yang sholat berjamaah selama 40 hari tidak terluput takbiratul ula, maka Allah akan catat baginya pembebasan dari pembebasan nifak dan pembebasan api neraka. Pernah tidak kita mempraktekkan ini jemaah? Ini hadisnya sahih. Sebagian kita banyak yang belum pernah. 40 hari jemaah berturut-turut, 40 hari berturut-turut tidak tertinggal takbiratul ihramnya imam. Mungkin antum bisa seminggu, besoknya tewas, atau bisa di sholat duhur, di sholat maghrib tidak bisa. Seringnya kan masbuk antum ini, seringnya masbuk kita ini, karena dapat keutamaan hadis tadi. Barang siapa yang terlambat sholat berjamaah maka dicatat pahala sempurna. Iya nih sekali-kali nih bendino, dia tidak lagi dapat pahala jemaah. Ya, taib. Mengapa menuntut ilmu lebih baik, lebih mulia daripada harta? Karena ilmu menjaga harta kalau harta dijaga. Karena kalau harta hilang dengan matinya seorang, kalau ilmu dengan matinya seorang tetap kekal abadi. Harta kalau dibelanjakan habis. Antum punya harta 1 juta, dia langsung ke mall habis, apalagi istrinya yang doyan belanja, habis uang 1 juta antum. Tapi ilmu dibelanjakan, dikeluarkan malah bertambah. Ini hebatnya antara harta dengan ilmu. Mengapa manusia dianjurkan belajar terus belajar? Ini sebenarnya kajian sudah tadi. Ya. Mengapa belajar dan belajar? Ya karena ilmu Allah sangat luas jemaah. Ilmu Allah ini sangat luas dia. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Bahkan dengan habisnya umur kita, ilmu Allah pun belum tentu dapat kita seperempatnya atau seberapa persennya. Luas, maka terus belajar. Yang kedua, bahwa menuntut ilmu agama ini ibadah. Sementara ibadah tidak putus kecuali dengan kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Makanya sampai mati belajar agama ini. Minal mahbarah ilal maqbarah, kata Imam Ahmad. Pena ini dibawa sampai ke liang kubur. Ini sebabnya. Baik. Masih ada waktunya? Masih? Asar? Belum asar ya? Baik. Sudah, berarti habis. Satu lagi pertanyaan terakhir. Anak saya laki-laki berumur 9 tahun dan selalu ingin menjadi imam. Apakah sudah boleh sholatnya sah? Naam, boleh. Kalau dia bisa bacanya. Amr bin Salamah mengimami kaumnya Bani Salamah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena saat itu yang paling baik bacaannya dia Amr bin Salamah, karena dia telah daurah bersama Rasulullah. Yani dia ikut bersama majelis Rasulullah kemudian pulang menjadi imam kaumnya.
Tetapi sholat bagi si anak ini dia sholat sunnah. Karena anak kan belum wajib sholat para jemaah. Betul tidak? Jadi orang yang jadi imam nih anak kecil, maka yang makmumnya orang dewasa, berarti si anak kecil ini bagi dia sholat sunnah dia. Karena dia belum kewajiban sholat. Walaupun dia sholat duhur misalnya. Tapi bagi siapa? Bagi jamaah dia sholat wajib. Oleh karena ini dalam pengambilan hukum para ulama mengatakan boleh orang yang sholat sunnah mengimami orang yang sholat wajib berdasarkan hadis ini, Amr bin Salamah ini. Jadi dia mengimami kaumnya padahal dia masih kecil. Dan pahalanya bagi ibu bapaknya, mendapatkan pahala bagi anak ini. Wallahu ta'ala alam. Tapi syaratnya bagus bacaannya ya. Bukan masih Iqra 1 sudah jadi imam. Ya, taib. Wallahu alam. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.